metode. Nah, saya pernah hampir diusir cerita mengenai PHI petani cabai. Nah, ini ya, ini kita aduk, kita ambil dari sebenarnya medianya Pak David ini kira-kira memadai enggak? Nanti kita tunggu sampai dia sudah ngendap. Tapi masih bagus, masih oke. Kalau di bawah 5 ya enggak ya? Nah, kalau di bawah 5 baru bermasalah. Pak Pit pun ngatos kan pH? Sedikit banyak. Paling enggak kan nambah pengetahuan aja sih Pak. Iya. Coba nih betul-betul. pH itu penting. Kenapa Pak Wit? Kenapa penting? Jadi kenapa pH itu kita harus konsum benar? Karena fungsi utamanya ya salah satunya akan berpengaruh terhadap tingkat serapan terhadap pupuk. Terus misalnya sing terus Mas David wow ini 5 setengah lagi 5 ya asal. Itu penyerapannya juga sedikit. Nah, kadang kan mungkin jangan di tanaman teman-teman petani yang di luar sana perasaannya kok wis mupuk wakeh. Apalagi ini yang saya lihat ya, sebagian besar kita jalan sama Pak David tadi itu gambut itu udah pasti pH-nya pasti di bawah 5,5. Jadi teman-teman di sini juga harus perhatikan yang apa RP maupun dolomit maupun apa kisrit ya, apa yang ada di ini ya, untuk supaya pH-nya bisa meningkat. Ngoten Pak. Nah kalau yang tadi itu kalau setelah pH-nya benar ya salah satunya kan biasanya ya tingkat kesuburannya tidak apa namanya masih bagus. Sebenarnya masih bagus. Ini 6 masih. 6. Nanti kita lihat sini bentar lagi. Jadi itu pentingnya di situ. Makanya ada juga pertanyaan yang di video-video saya itu kemarin misalnya, Pak Didi SK kok pupuknya atos susah larut loh. Emang bukan pupuk untuk dilarutkan. Bahwa pupuk itu lewat larut itu pasti lebih bagus. Yes. Memang benar. Karena lebih cepat terserap. Tapi panjenengan harus tahu pupuk-pupuk yang kita masukkan itu tidak lebih dari 2 minggu bertahan di tanah. Sempat misalnya jenengan selip apa lebih lama, misalnya mesti ini tanggal 7 terus dipupuk tanggal 10 atau tanggal 12, ya pasti bermasalah. Karena apa? Tanaman sempat kelaparan Pak. Tanaman itu sempat kelaparan, nggak dapat suplai makanan. Nah kalau yang ini tadi kan memang dilapis dan disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Ini ku sing sering selama niki enten pembeli bibit Pak. Bibit sama kan bertanya. Kan ku katakan ini pupuknya habisnya lama. Ini sudah pupuk paling tidak 4 bulan yang lalu. Sekarang belum habis. Jadi pertanyaan sama yang pembeli itu, kok gitu Mas, kok lambatnya pupuknya, apa masalahnya kan gitu. Nah kalau itu masalah sendiri belum bisa menjelaskan pasti, cuman yang aku tahu dari asisten atau dari apa tuh, karena pupuknya itu ibarat awak itu iki gawe undi-undi tapi dibungkus. Jadi makanya itu bertahap loh kan, bertahap. Jadi tidak sekaligus kena hujan tuh langsung larut semua, enggak. Bungkusnya itulah bikin lubang dulu, nah, supaya akarnya apa bisa menyerap itu. Kalau nggak salah itulah intinya kok kan, ibarat awak nggak gede aneh bungkusnya kan. Mangane dari sedikit, makanya tahan lama. Namun ngoten kalau cara ngasih penjelasan. Makanya ini saat ini sing didol niku tesenten pupuke ngoten lho. Niku yang kok kutah kabeh mana ngoten. Jadi kalau kita pakai pupuk yang fast release itu gambarnya Pak, fast itu cepat, release lepas. Jadi pupuk yang cepat lepas dan pupuk cepat diserap. Memang benar, tapi dia tahannya cuma 2 minggu. Hanya 2 minggu. Nah setelah 2 minggu
tanaman itu sempat ada periode lapar. Nah, kalau yang ini gampangnya tanaman itu tidak sempat mengalami periode lapar karena selama 9 bulan ke depan dengan dosis 60 gram itu di MM. Kalau ini kan kita ceritanya kan PM ya, punya ini sendiri, nanti metodenya kita bedakan sendiri. Jadi tanaman itu terus dapat makanan, dan secara fisiologi tanaman leres panjenengan sama seperti kita manusia. Jenengan misalnya ada makanan di meja makan, satu kan itu kan dari bakul terus satu piring, kan kita ambilkan dari bakul ke piring, kita nyendok. Saya belum sampai hari belum pernah ketemu orang makan itu di piring tuh langsung lah, di piring langsung digelegek, itulah konsep pupuk fast release namanya gitu lah. Kalau memang tidak tepat banget ya banyak yang kebuang, itu aja gampangnya lah. Ya jenenge piring terus saya gelegek ini satu. Dan kita sendiri, tanaman sendiri itu sama seperti panjenengan, sama seperti kita. Makanya di satu sendok kan, satu sendok. Misalnya kalau kita kasih pupuk yang fast release, urea, SP atau KCL atau yang NPK 15-15, 16-16, 12-12, 17, asal itu dia masih pupuk yang kategori fast release yang tidak dilapis seperti onde-onde yang disampaikan Pak Witwau, itu tetap 14 Pak. Cuma tidak perlu dilubangi. Jadi konsepnya itu pupuk ini lepasnya, diserapnya itu berdasarkan kelembapan dan air. Mungkin di lembab air, ini ngembang kan Pak? Ngembang, krit, keluar kan Mas David? Ngembang keluar, nah baru keserap. Nah kalau misalnya itu ada di situ ya, itu kelebihannya teman-teman yang ambil bibit di PT Adga ini. Kan pupuk ini sebenarnya bisa bertahan 9 bulan, bahkan di TBM itu satu rotasi mawon Pak, pindah 400 gram 1 tahun pupuk sekali. Nah kalau misalnya loh iki jono iki ya sampean untuk bonus ke Pak David sama Pak Widodo karena masih ada makanan. Jadi ketika nanti planting ditanam di lahan, yo gak khawatir, paling enggak itu jono panganan sebulan 2 bulan masih ada. Jadi terus konsepnya atas noten Pak. Jadi ini juga menjelaskan ke kawan-kawan di penangkar lainnya untuk mengantisipasi kita percepatan pertumbuhan sawit, dan ini mirip program pemerintah juga yang kalau pemerintah kan menangani stunting. Kalau saya kemana-mana ini menangani stunting durian, stunting alpukat, termasuk stunting sawit. Jadi periode di awal itu idealnya kita kasih pupuk yang mantep Pak, pupuknya mantep. Nah apalagi di SK Kut ini 1910 13 2,5 MGO plus ras elemen ini pupuk sampun komplit. Kenapa Pak Didi bilang komplit? Sudah ada makro primer, namanya Pak makro kan, makro banyak, primer pokok. Jadi tanaman apa saja di muka bumi ini kalau sudah makan makro primer pasti hidup. Ini yang jadi masalah Pak, maaf ngomong sebentar. Karena tulisannya ini tidak banyak orang mengerti. Biasanya kan orang Jawa kan cuma NPK, berarti kandungan N-nya berapa, B-nya berapa, kalsiumnya berapa. Ini kan tidak ada kan? Kirang ageng. Oke, saya ini sampaikan ke pabrik kan kadang-kadang ada apa tulisan bahasa Inggris ini. Nah itulah yang orang ini pupuk